Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang diberkati, hidup yang setia dalam perkara kecil. Jangan sepelekan perkara-perkara yang kecil, karena bila kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Amin ya. Nah saudaraku, kembali kita akan belajar dari Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga pastinya kepada kita orang-orang yang percaya pentingnya kesetiaan dalam kehidupan ini. Kesetiaan dalam kehidupan ini kepada Allah dan kebenaran firman-Nya akan mendapatkan atau mendatangkan berkat dan keberhasilan. Nah dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 15 kita akan belajar 3 kebenaran mengapa kita harus menjadi orang yang setia, saudaraku. Ya, juga setia dalam perkara-perkara kecil. Kenapa, saudaraku? Yang pertama, karena bila kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah Lukas 16 ayat 10 menulis, saudaraku, firman Tuhan yang luar biasa ini berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, ya, atau juga boleh dikatakan tidak setia dalam perkara-perkara kecil, saudaraku, ia juga tidak benar atau tidak setia pastinya juga ya dalam perkara-perkara besar. Jadi bila seseorang setia dalam melakukan tugas kewajibannya dalam perkara-perkara kecil, saudaraku, yang seringkali mungkin gak dianggap, tapi Tuhan, saudaraku, menganggap itu semua. Ini merupakan suatu bukti bahwa ia dapat juga dipercayakan untuk perkara-perkara besar atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, saudaraku, yang berkatnya pasti lebih melimpah. Nah demikian juga dalam hal kerohanian, saudaraku. Tuhan Yesus tidak mungkin mempercayakan pelayanan yang lebih besar, saudaraku, bila kita tidak setia dalam perkara-perkara rohani yang kecil. Juga dalam dunia usaha, saudaraku, atau pekerjaan. Mungkin seseorang hanya dipercayakan, saudaraku, jabatan atau kedudukan yang kecil. Nah Tuhan menguji, saudaraku, ya, supaya dia juga dapat dipercaya, saudaraku. Kalau bila melakukannya dengan setia, nanti diberikan pekerjaan yang kecil itu akan mendatangkan, saudaraku, apa? Pekerjaan yang besar. Jabatan yang kecil akan mendatangkan jabatan yang besar. Saudaraku, kita harus percayakan hal ini. Dalam Matius 25 ayat 21, ayat yang terkenal ini berkata, saudaraku, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa, saudaraku. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus, saudaraku, mengajarkan kepada kita, ya, dalam perumpamaan tentang talenta, bahwa bila kita setia dalam perkara-perkara kecil, ya saudaraku, ya, itu membuktikan kesanggupan kita atau kesetiaan kita untuk dapat dipercaya menangani perkara-perkara yang besar. Karena itu, saudaraku, marilah kita setia, ya, melakukan tugas pelayanan, pekerjaan, apapun juga, walaupun mungkin pelayanan atau pekerjaan itu rasanya kecil. Tetapi saudaraku, percayalah, bila kita setia, bila kita benar-benar melakukan perkara-perkara yang kecil itu di hadapan Tuhan dengan setia, juga di hadapan manusia, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar, saudaraku, ya, kepada kita, dan pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudaraku, kita akan dipercayakan, saudaraku, perkara-perkara besar oleh Tuhan Yesus bila kita setia dalam perkara-perkara kecil. Amin ya.
Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, bila kita setia dalam perkara harta materi, saudaraku, maka kita akan setia juga dalam perkara-perkara harta rohani. Tuhan Yesus, saudaraku, akan mempercayakan kepada kita harta rohani. Atau harta yang sesungguhnya adalah harta kekal, harta sorgawi. Bila kita, saudaraku, sebagai orang-orang percaya setia dalam perkara harta materi. Nah, selanjutnya Lukas 16, saudaraku, ayat 11 sampai 12 berkata, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam perkara harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Apakah harta yang sesungguhnya itu, saudaraku? Itu adalah harta sorgawi. Kerohanian seseorang juga ditentukan oleh sikapnya, saudaraku, ya, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita terhadap harta materi yang Tuhan percayakan atau berikan kepada kita. Semua harta benda yang kita miliki di dunia ini sesungguhnya bukan milik kita, saudaraku. Semuanya itu milik Tuhan, pemberian Tuhan. Bila kita meninggal dunia, saudaraku, kita nggak bisa bawa apa-apa dalam kekekalan. Karena itu bila kita setia dan benar mengelola, saudaraku, harta milik Tuhan yang dititipkan kepada kita, walaupun itu kecil atau sedang atau besar mungkin juga ya. Wah, puji Tuhan kalau besar ya, saudaraku. Tetapi intinya kita harus mengelola itu dengan baik, saudaraku. Dan kita, kata Alkitab, akan mendapatkan harta sesungguhnya, yaitu harta sorgawi kelak, saudaraku, bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang boleh kita pelajari pada saat ini, orang yang setia kepada Tuhan tidak akan menduakan Tuhan. Nah, saudaraku ya. Selanjutnya Lukas 16 ayat 13 sampai 15 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, kata firman Tuhan. Dan mereka mencemoohkan dia, mencemoohkan Tuhan Yesus. Lalu ia atau Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengerti hatimu. Ya, hati orang-orang Farisi, Saduki ini memang hatinya jahat, saudaraku. Sebab apa yang dikagumi manusia, kata Tuhan, dibenci oleh Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan bahwa tidak mungkin seorang hamba, saudaraku, dapat melayani dua tuan, yaitu Tuhan dan Mamon, atau sorgawi dan duniawi, nggak bisa. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita, ya, yang mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan Allah, saudaraku, hati kita tidak boleh terbagi dua, ya, saudaraku, untuk yang lainnya, Allah dan lainnya, atau dengan Mamon, ya, maksudnya di sini adalah hal-hal duniawi. Kita harus menetapkan hati kita untuk mengabdi kepada Tuhan Allah satu-satunya yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Prioritas utama, saudaraku, menyembah dan memuliakan Tuhan. Mendengar hal itu orang-orang Farisi, saudaraku, yang adalah hamba-hamba uang, saudaraku, hamba-hamba duniawi, tidak suka. Dan akhirnya mereka itu mencemoohkan Tuhan Yesus. Oh, saudaraku, kita jangan sampai seperti itu ya. Nah, Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nggak akan tenang, saudaraku. Jadi kalau kita mau tenang dalam hidup, mari kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kita layani, saudaraku. Maka Tuhan akan berikan damai sejahtera, tenang, saudaraku, hidup ini penuh dengan berkat ya. Mari, saudaraku, mungkin selama ini kita hidup tidak tenang, tidak bahagia, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Mungkin kita menduakan Tuhan, saya tidak tahu. Tapi mulai saat ini, saat kita mendengarkan Morning Spirit ini, kita mau lebih setia. Amin ya. Setia beribadah, sekolah minggu, ikut PA, saudaraku, belajar Alkitab, berdoa, dan sebagainya. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Lukas 16, saudaraku, yang boleh kita pelajari pada saat ini. Ayat 10 sampai 15. Kenapa kita harus menjadi orang yang setia? Ya.
Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kepada kita perkara yang besar. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, bila kita setia dalam perkara harta materi, ya, maka kita akan setia juga akan perkara-perkara harta sorgawi yang kekal. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan Allah juru selamat kita, ya. Kita akan diberkati, saudaraku. Karena kita tidak menduakan Tuhan. Amin ya. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita setia, saudaraku, dalam perkara-perkara kecil supaya hidup kita diberkati. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Lukas 16 ayat 10 sampai 15 ini. Kami mau setia Tuhan dalam perkara kecil. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami tidak mau menduakan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.